Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Fatihah Kaida dengan NIM 2202 1050 1045 dari kelas JDFB Angkatan 2022 Prodi Teknik Komputer. Pada video kali ini, saya akan mendemokan cara penginstalan aplikasi Autopsy dan menjelaskan sedikit apa saja fitur-fitur yang ada pada aplikasi Autopsy. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah forensik digital yang diampu oleh Ibu dosen Aulia Zakila Ivani MKom. Sebelum masuk pada tutorial penginstalan, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih itu aplikasi Autopsy. Nah, Autopsy adalah perangkat lunak atau platform forensik digital yang bersifat open source yang digunakan untuk menganalisis komputer dan mengembalikan data yang terhapus. Nah, Autopsy ini dibuat oleh Brian Carrier dari basis teknologi yang dirilis pada tahun 2011. Aplikasi ini banyak digunakan oleh penyidik forensik digital, penegak hukum, dan profesional keamanan cyber untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan menganalisis bukti digital dari sistem yang disita atau dicurigai. Adapun fungsi utama dari Autopsy, yang pertama untuk menganalisis file sistem, selanjutnya menampilkan timeline aktivitas pengguna, selanjutnya mengekstraksi artefak sistem seperti history browser, email, atau file yang dihapus. Fungsi selanjutnya itu menyediakan pencarian keyword dan hash, selanjutnya melakukan analisis metadata file, selanjutnya menemukan file yang dihapus atau yang biasa disebut dengan recovery, dan yang terakhir itu analisis gambar disk atau disk image. Nah, Autopsy ini dia itu bekerja dengan Dassault Kit atau TSK sebagai backend-nya, yang merupakan kumpulan tools command line untuk melakukan analisis forensik digital. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap instalasi yang telah saya demokan sendiri. Jadi pertama-tama pastikan koneksi internet stabil, lalu kunjungi situs resmi dari Autopsy. Nah, setelah masuk ke halaman download, pilih Autopsy dari versi terbaru. Di sini versi terbaru itu 4.22.0 dan dengan 64 bit. Nah, pada tahap ini proses instalasi cukup lama, jadi kita akan skip dan melompat pada tahap selanjutnya. Nah, di sini proses instalasi sudah dilakukan. Nah, pada file instalasi tadi klik 2 kali, lalu diklik next, lalu pilih lokasi instalasi sesuai keinginan. Tapi di sini saya membiarkan dia secara default. Lalu klik install. Nah, pada proses ini juga terbilang cukup lama. Jadi proses ini sangat-sangat lama ya. Jadi saya akan melompat dan skip. Nah, pada proses ini instalasi setelah dilakukan, lalu klik finish. Lalu lanjut dengan kita membuka aplikasi Autopsy tadi. Nah, pada tampilan pertama, di sini ada 3 fitur utama untuk welcome screen. Welcome screen di sini ada new case,
Di sini ada new case. Eh, si new case ini dia itu fungsinya untuk membuat kasus baru untuk memulai proses investigasi digital. Lalu ada open recent case untuk membuka kasus yang terakhir diakses. Pada hal ini di sini kita belum ada kasus yang pernah kita buat. Lalu ada open case untuk membuka kasus yang pernah dibuat sebelumnya. Di sini saya mencoba new case dengan nama case-nya itu forensik, lalu disimpan pada penyimpanan dengan Fatihah semester 6. Lalu di sini saya untuk setelah itu akan dibuat case yang bernama forensik tadi. Untuk proses ini cukup memakan waktu yang cukup lama juga. Jadi saya akan skip untuk mempercepat video. Baik, di sini Nukia sudah terbuat. Di sini bisa dilihat bagian atas menu atau toolbar. Terdapat bagian-bagian tombol utama untuk navigasi dan analisis data forensik. Yang pertama itu ada add data source untuk menambahkan sumber data yang akan dianalisis. Selanjutnya itu ada di samping add data source ada image atau video untuk menganalisis file gambar dan video yang ditemukan termasuk pencarian wajah dan deteksi konten eksplisit. Selanjutnya di samping image dan video ada communication untuk menganalisis komunikasi seperti email, pesan instan, dan log komunikasi lainnya. Di samping communication ada geolocation untuk menampilkan informasi lokasi dari metadata file, misalnya itu dari foto dengan GPS info. Di samping geolocation itu ada timeline, yang digunakan untuk visualisasi kronologi aktivitas sistem atau pengguna. Di samping timeline ada discovery. Jadi di discovery ini merupakan tampilan terstruktur yang membantu eksplorasi hasil investigasi secara efisien. Selanjutnya ada generate report untuk membuat laporan dari hasil analisis dalam berbagai format. Nah, di sampingnya pula ada close case untuk menutup kasus yang sedang dibuka. Di sini saya coba untuk close case saja karena saya tidak akan melakukan demo cara untuk menggunakan autopsi ini. Baik, mungkin itulah tadi tutorial singkat mengenai cara instalasi autopsi dan sedikit penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada pada autopsi. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.